Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Hendra Oktavian. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriani Hamidah. Perkenalkan, nama saya Lena Fitriana. Perkenalkan, nama saya Dana Fia Salsabila. Halo, nama saya Luciana Arlan. Nama saya Julian Rivaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Fitriana, NPM 194180 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan keripik kaca. Bab pertama ada introductory page. Name and address of business. Keripik kaca, Jangga Snack, alamat Jalan Batu Nunggal, nomor 19 Bandung. Name and address of principal. Distributor untuk bahan baku dasar keripik ini dari perusahaan Singkong PT Prima Jaya, Jalan Cibiru, nomor 2527, Bandung. Nature of business, melekat dalam kewirausahaan, mengetahui bagaimana mengambil resiko dan membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, dan kita perlu mengantisipasi langkah-langkah apa yang perlu kita ambil, dan kita perlu melakukan investasi yang tepat dalam proses ini. Seperti sifat wirausahawan yang memiliki inovasi, terus usaha dan kerja keras, bisnis kecil-kecilan pun dapat menjadi usaha yang besar ketika seorang wirausahawan mau mengambil resiko dan berpikir luas untuk berinovasi tanpa batas waktu. Semua berawal dari usaha, terbawa hingga naik dan sukses menjadi sebuah perusahaan besar. Statement of financing, biaya operasional, bahan baku singkong 4.800.000, bumbu 3 juta, gaji karyawan 3 orang 2.100.000, gas LPG 1 bulan 510.000, minyak goreng 960.000, peralatan lainnya 500.000, dan totalnya 11.870.000. Statement of confidentiality of Kriport. Kripca Jangga Snack selanjutnya disebut Kripca Jangga menghargai kerahasiaan setiap pengunjung situs web kami. Kami ingin menginformasikan mengenai jenis data yang dikumpulkan oleh Jangga dan bagaimana data tersebut digunakan. Anda juga akan mempelajari bagaimana cara memeriksa akurasi informasi ini dan mengatur penghapusan data-data tersebut dihapus oleh Jangga. Data dikumpulkan, diproses, dan digunakan sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku. Kami mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk menjamin regulasi terpenuhi. Catatan: pernyataan rahasia ini tidak berlaku untuk situs web yang dapat diakses dari hyperlink pada situs web Jangga Snack. Untuk bab B atau bab kedua, eksekutif summary. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan keripik kaca. Visi dan misi. Visinya mewujudkan sebuah perusahaan makanan ringan terpercaya dan paling terkenal di seluruh dunia. Mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Menjual makanan ringan terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Tak ada hentinya berinovasi untuk memberikan produk sesuai dengan selera muda-mudi. Misinya selalu berinovasi dalam sebuah produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen tanpa mengesampingkan kualitas dan rasa. Memberikan kualitas pelayanan nomor 1 untuk konsumen dan distributor, membangun jaringan distribusi yang luas hingga ke pelosok negeri dan luar negeri, mengedepankan kualitas SDM agar menjadi perusahaan yang luas dengan SDM terbaik, mengutamakan tanggung jawab, loyalitas, serta kemauan untuk terus belajar dan memahami teknologi yang berkembang saat ini. Riset pasar. Setelah melakukan survei dan mengumpulkan data melalui hasil penjualan kripca ini, menunjukkan bahwa yang paling diminati adalah kripca dengan varian rasa pedas daun jeruk dan menjadi produk best seller di perusahaan kripca ini. Strategi pemasaran mengandalkan promosi di sosial perusahaan maupun reseller kripca.
Kami memiliki agen reseller agar produk Kripca dapat tersebar luas. Pada saat awal usaha kecil-kecilan, modal awal tepung tapioka 100.000, perasa asin 12.000, perasa pedas 10.000, plastik 18.000 dan total 140.000. Target pendapatan satu hari mampu menjual dengan 50 pieces dikali 500 perak sama dengan 25.000. Jika semulus per hari 25.000, maka per bulan adalah 750.000 BEP dalam modal 140.000 dan pendapatan per bulan senilai 750.000, maka kembali modal dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan Rivaldi, NPM 1941439, dan saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri analisis dan description of venture dari bisnis plan yang berjudul Keripik Kaca dari Jangga Snack. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang industri analisis. Yang pertama yaitu Future Outlook and Trends. Produk pangan keripik kaca yang gurih dan renyah menjadi favorit keluarga Indonesia dengan pilihan dari berbagai daerah dan harga yang terjangkau. Jumlah pegiat keripik dari sisi UMKM mendominasi sekitar 89% di online marketplace. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk berkaya di pasar daring dan bersaing dengan produsen besar atau pabrikan. Yang kedua di sini yang B ada analysis of competitor, yaitu adanya pesaing yang menjual keripik kaca dengan harga yang lebih murah. Untuk mengatasi ancaman tersebut, kami memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas dan berbagai macam seperti porsi size dan varian rasa dari keripik kaca Jangga yang kami buat. Yang ketiga yaitu ada market segmentation. Segmentasi pasar. Di sini ada yang pertama segmentasi manfaat sebagai teman santai dan mengisi waktu kosong. Yang B segmentasi psikografis, yaitu gaya hidup masyarakat yang suka sekali berdiskusi, bekerja dan bersantai bersama rekan-rekan sambil makan cemilan. Yang ketiga ada segmentasi situasi, yaitu dalam situasi tertentu seperti ada acara keluarga atau lebaran. Ketiga segmentasi geografis, masyarakat dimanapun cocok dengan makanan ringan seperti ini. Selanjutnya ada segmentasi demografis, dapat dinikmati semua usia, laki-laki maupun perempuan, baik yang berkeluarga atau belum. Selanjutnya di sini ada industri and market forecast, yaitu kami melakukan pengamatan terhadap mahasiswa STM Kami Bandung sebagai calon konsumen target pasar, sehingga usaha ini memiliki pasar yang jelas, jadi konsumen dapat langsung membeli tanpa harus keluar dari lingkungan kampus. Kami juga menggunakan pemasaran yang menarik dan agresif sebagai bisnis baru dengan bertemu secara langsung. Selanjutnya ada description of venture yang kedua, produk. Perusahaan makanan ringan keripik kaca, yaitu Jangga Snack. Servisnya di sini kami mengadakan melalui online, available di GoFood dan GrabFood, call center, web, dan sosial media Jangga Snack yang lainnya, seperti Instagram dan Facebook. Dan offline di sini mendistribusikan snack ke setiap toko dan warung-warung, dan dijual juga dengan menyebarkan penjualan produk ke setiap cabang toko Jangga Snack. Dan selanjutnya size of bisnisnya, agar calon pembeli tahu persis seberapa besar porsi yang dipesan, lebih baik customkan size chart atau table ukuran untuk wadah makanan ringan yang dipakai. Yang pertama ada jumbo, yaitu sekitar 1 kg. Yang kedua ada large 500 gram. Yang ketiga medium 300 gram. Yang keempat small 200 gram. Yang kelima ada paket hemat, yaitu 100 gram per pouch. Adanya size produk seperti ini membuat produk dapat dinikmati oleh banyak kalangan. Selanjutnya ada office equipment and personel yang dibentuk sesuai dengan kriteria dan syarat yang berlaku, yaitu pemilihan pegawai yang berkualitas dan berpengalaman merupakan tugas pokok bagian
personalia, sehingga pembentukan bagian personalia sangat ketat. Perlengkapan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu seperti kantor jangka snack, komputer, laptop, keyboard, mouse, telepon, handphone, alat presentasi, meja, dan kursi kerja. Dan tokonya di sini memerlukan seperti etalase rak, mesin kasir, scan harga, komputer, keyboard, mouse, dan lain-lain. Pabrik produksi seperti mesin kemasan plastik, label produk, kemasan berbagai size, jumlah large, medium, small, dan untuk paket hemat tersebut, oven, pisau, alat pemotong praktis, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir ada background of entrepreneur. Di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausaha berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan dinikmati oleh konsumen dari berbagai macam inovasi produk yang ada. Produk makanan merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati konsumen. Dengan pasar semua kalangan, maka saya memiliki ide mendirikan usaha makanan ringan, yaitu snack keripik kaca dengan label kami sendiri, yaitu Jangka Snack. Untuk menyesuaikan dengan berbagai kalangan, inovasi rasa menjadi pertimbangan. Maka daripada itu, kami berinovasi membuat berbagai aneka rasa keripik kaca dengan pedas, daun jeruk, dan cabai hijau berlevel 1-5, atau bisa juga dengan request level. Untuk yang tidak pedas ada rasa keju, rumput laut, balado, dan lain-lain. Tentu dengan berbagai size yang berbeda yang mempengaruhi harga, sehingga snack keripik kaca dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danavia Salsabila, NPM 1941404 dari kelas SIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk plan. Yang pertama, manufacturing process. Keripik yang sempat viral beberapa waktu lalu ini memiliki penampilan yang unik, yaitu bening seperti kaca dan juga sangat tipis. Teksturnya yang renyah dan juga pedas saat di mulut karena ditaburi bumbu-bumbu seperti cabai bubuk dan juga bumbu-bumbu yang lainnya. Dengan strategi ini yang tidak hanya menawarkan secara langsung ke warung-warung, kita juga menawarkan jasa delivery dan melalui promosi situs online melalui admin ataupun reseller. Karena meningkatnya bisnis ini, maka produksinya pun meningkat hingga saat ini. Yang kedua yaitu physical plan. Keripik yang diperdagangkan luas oleh orang-orang karena alat dan bahan yang mudah untuk didapat. Alat yang digunakan seperti rolling pin untuk memipihkan adonan, atau mesin penggiling listrik, baskom, spatula, panci, dan juga plastik. Yang ketiga yaitu machinery and equipment. Keripik ini bisa dibuat secara manual maupun menggunakan mesin. Mesin-mesinnya pun sangat mudah dijumpai di toko-toko ataupun supermarket. Untuk manual kita bisa menggunakan rolling pin, dan untuk menggunakan mesin kita bisa menggunakan mesin penggiling listrik. Yang keempat yaitu name of supplier of raw material. Bahan-bahan keripik ini sangat mudah untuk ditemukan. Bahan-bahan tersebut seperti tepung, garam, air, minyak, dan juga bumbu cabai bubuk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang operation plan. Yang pertama, description of company's operation. Mulai dari pengaturan SDM, kegiatan administrasi, pengelolaan bahan baku, dan juga proses produksi, dan lain sebagainya merupakan contoh kegiatan operasional perusahaan. Seluruh kegiatan ini saling mendukung dan juga melengkapi agar menghasilkan produk yang menguntungkan bagi perusahaan. Tidak hanya produksi, kegiatan administrasi dan personalia memegang peran penting di perusahaan. Yang kedua yaitu flow of order for goods and service. Customer bisa memesan secara langsung atau bisa menggunakan web atau sosial media lainnya. Jika customer memesan secara langsung, customer bisa langsung mengunjungi toko atau pabriknya untuk langsung memesan. Jika menggunakan web, customer bisa masuk ke alamat web yang sudah disediakan lalu masuk ke kolom pemesanan. Dan juga jika customer memesan melalui sosial media lain, customer bisa mengirim pesan melalui WhatsApp atau DM Instagram ke Instagram Keripik Kaca Jaga. Yang ketiga yaitu teknologi utilization. Teknologi yang digunakan di perusahaan ini yaitu alat pemotong singkong
agar tipis-tipis untuk membuat keripik kaca, lalu perekat plastik agar keripik kaca aman di dalam kemasan, lalu komputer untuk membuat logo stiker keripik kaca jaga. Setelah itu, printan untuk mencetak logo stiker keripik kaca. Untuk teknologi pemesanan bisa menggunakan handphone atau tidak komputer untuk mengakses web dan juga sosial media yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Luciana Arlan, NPM 1941405. Saya dari kelas SIC dan saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang telah kelompok kami buat, dan di sini saya akan membahas di bagian 7 dan 8, yaitu marketing plan dan organizational plan. Nah, yang pertama ada di bagian 7 ada marketing plan. Yang pertama ada pricing, yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk keripik kaca. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, yaitu market based pricing. Sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost based pricing. Menentukan harga produk atau jasa bukanlah hal yang sepele dalam usaha bidang keripik kaca. Dalam menetapkan harga, biasanya faktor-faktor ini seperti target pasar yang dituju atau harga yang ditentukan pesaing, serta hubungan antara kualitas dengan harga menjadi pertimbangan yang penting. Nah, yang kedua ada distribution atau pemasaran ya. Pemasaran adalah suatu sistem dalam keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Distribusi merupakan masalah lain yang akan dihadapi oleh perusahaan pada saat produk selesai diproses. Malah, ini menyangkut cara penyampaian produk pada konsumen. Saluran distribusi merupakan struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar, pengecer yang melalui mana suatu produk atau jasa dipasarkan. Yang ketiga, ada promotion. Strategi pemasaran keripik kaca ini menyampaikan beberapa poin-poin pentingnya saja. Pada umumnya, pemasaran selalu dikaitkan dengan aktivitas bisnis yang melayani konsumen atau pelanggan. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak selalu demikian. Meski keripik memiliki banyak macam, cara pemasaran yang dilakukan intinya sama. Peluang usaha keripik ini juga memiliki prospek yang semakin baik di masa depan. Yang keempat ada product forecast. Perkiraan pendapatan dari penjualan produk keripik kaca dengan size pouch seharga Rp5.000. Pendapatan perharinya rata-rata misalnya 5.000 dikali 100 pouch sama dengan 500.000. Nah, 500.000 dikali 1 bulan atau 30 hari sama dengan kurang lebih 1.500.000. Seperti itu. Yang kelima ada controls. Yang dikontrol dalam bisnis keripik kaca jangga ini, yang pertama, keuangan. Karena keuangan adalah hal yang penting, yang sangat penting dan paling penting. Namun, dalam keuangan yang terpenting adalah dengan Anda atau kita mengontrol cash flow atau uang masuk atau uang keluar. Yang kedua ada transaksi. Pada saat transaksi, proses searah terima maupun tanda terimanya seperti apa, itu hal yang harus dikontrol, sangat penting banget. Yang ketiga ada stok. Yang pertama ada mencoba stok barang yang mempunyai harga paling mahal. Lalu ada stok barang yang sering hilang. Lalu ada stok barang yang mudah untuk dicuri. Lalu random, yang dimaksud di sini adalah melakukan stok secara acak. Lalu yang terakhir adalah stok barang retur. Nah, ini jika sering menerima barang yang retur, ini harus Anda stok juga karena barang retur biasanya sering hilang. Yang keempat, ada kedisiplinan. Hidup akan lebih enak jika diri sendiri yang mengawasi Anda dibandingkan ada orang lain mengawasi diri sendiri.
Nah, di bagian 8 ada organizational plan. Yang pertama ada form of ownership. Produk rumahan karena membuat keripik kaca ini mengolah dan mengemas produk pangan ini dengan cara tradisional, sehingga berbeda dengan pengelola produk pangan di perkotaan. Hal itulah yang membuat banyak produk pangan ini menjadi bahan percobaan beruntungan dalam segi bisnis ekonomi pangan. Yang kedua, ada authority of principle. Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada bawahan. Tentu saja, ini dengan otoritas ini ada tanggung jawab. Menurut Henry Fayol, kuasa atau wewenang atau kewenangan yang menyertainya memberi manajer hak untuk memberi perintah kepada bawahan. Tanggung jawab dapat ditinjau kembali dari kinerja dan oleh karena itu perlu membuat perjanjian atas otoritas yang diberikan. Dengan kata lain, otoritas dan tanggung jawab berjalan bersama dan mereka adalah dua sisi dari mata uang yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya ada manajemen tim background. Keripik kaca adalah salah satu camilan dari Ciamis, Jawa Barat yang memiliki banyak penggemar. Makanan ini dapat menjadi alternatif camilan santai yang untuk berbagai suasana ya. Semakin meningkatnya permintaan akan keripik kaca ini, membuat camilan ini kian banyak variasinya atau inovasinya. Keripik kaca atau Bulldog singkong Ciamis memiliki banyak varian rasa, sehingga membuat camilan ini semakin banyak diminati. Varian yang banyak peminatnya adalah varian pedas. Ya, yang paling menggoda lah ya. Paling menggoda lidah untuk segera menikmatinya. Varian lain dari keripik kaca ini adalah ada rasa original, pedas, hingga ekstra pedas. Maka tidak heran nih jika cemilan ini cukup populer pada kalangan remaja. Pecinta pedas, bukan hanya pada remaja sih, akan tetapi semua kalangan masyarakat. Hebat banget ya. Masyarakat pecinta pedas tentu saja akan menyukai makanan dengan ini. Bulldog singkong merupakan sebutan khas camilan legendaris dari wilayah Ciamis. Terbuat dari bahan baku singkong yang diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan camilan yang berupa keripik dengan berbagai varian rasa. Nah, lain dari keripik singkong pada umumnya, Bulldog singkong memiliki bentuk yang sangat tipis, hampir sama seperti beling tipis, maka masyarakat pun menyebutnya dengan keripik kaca. Nah, cemilan khas Ciamis pada umumnya terdiri dari 3 rasa yang cukup pasaran nih. Yang pertama ada original, pedas, dan hingga ekstra pedas. Lalu yang terakhir ada roles and responsibility of member of organization. Sebagai bagian dari perubahan komunitas global yang cepat, keripik kaca jangga ini menjamin kebersihan produk. Nah, jadi jangan takut ya. Bahan yang aman dan sehat di mana kami berada, kami sangat berhati-hati dan mengembangkan produk yang aman bagi konsumen. Kami juga mengunjungi tinggi standar etika tertinggi dalam semua makanan yang ditawarkan, mulai dari kemasan, bahan-bahan yang dipakai, dan cara memasaknya pun sudah teruji kebersihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani Hamidah. Saya dari kelompok 7, NPM saya 1941418. Di sini saya akan menjelaskan bagian 9 dan 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ke-9, yaitu tentang assessment of risk. Bagian A, evaluated weakness of business. Jika berbicara kekurangan dalam bisnis keripik kaca ini adalah hanya pada ketersediaan bahan baku berupa singkong. Karena apabila Anda berminat untuk membuka bisnis keripik kaca, diperlukan motivasi besar juga. Persediaan bahan baku itu membuat Anda perlu mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mencari bahan demi berlangsungnya bisnis keripik kaca Anda. Selain itu, sudah semakin banyaknya para pesaing yang sudah terlebih dahulu menjalankan usaha ini yang menuntut Anda memutar otak menciptakan inovasi baru yang berbeda dengan produk keripik kaca yang lain.
Persediaan singkong yang kurang stabil membuat harga bahan baku tersebut cenderung naik turun atau fluktuatif, sehingga para pelaku usaha harus pintar-pintar menyiasatinya tanpa harus menaikkan harga jual produk ke pasaran. Selain itu, kendala berikutnya yaitu ada persaingan pasar yang cukup ketat. Sekarang ini jumlah produsen keripik kaca sudah cukup banyak di pasaran sehingga para pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan cita rasa yang lezat dan melengkapinya dengan kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen. Karakter pada produk juga perlu diciptakan untuk memberikan kekhasan dari produk yang Anda hasilkan. Keripik kaca yang dapat membutuhkan hubungan ekonomi yang saling membutuhkan. Memunculkan inovasi merupakan hal yang cukup sulit, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Maka alangkah baiknya apabila Anda sebagai pengusaha mengusung konsep dan perencanaan yang matang terkait dengan produk keripik kaca yang akan Anda telurkan dalam menarik perhatian dan minat pasar. Bagian B, New Technology. Sepertinya di pabrik kami memerlukan tambahan mesin pemotong singkong, karena kalau cuma ada memiliki satu pemotong akan lama untuk pembuatan prosesnya, dan pabrik kami memerlukan sebuah website agar semua orang bisa order di pabrik kami. Bagian C, Contingency Plans. Perkenalkan, nama saya Devani Hendra Oktavianti dengan NPM 1941471 dari grup 7. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu business plan, yaitu di bagian 10, yakni financial plan. Terdapat assumptions. Yang pertama, di dalamnya terdapat general assumption, yaitu short-term interest rate, long-term interest rate, payment days estimator, collection days estimator, inventory turnover, dan yang kedua ada estimator. Terdapat tax rate, expenses in cash, sales on credit, dan personal burden. Yang kedua ada pro forma income statement. Janggas next membuat pro forma income statement-nya. Terdapat penerimaan penjualan. Harga pokok penjualan itu 80% dari penjualan. Lalu laba kotor, total beban operasi 10% dari penjualan, laba operasi atau EBIT, beban bunga 1% dari penjualan, laba sebelum pajak EBIT, beban pajak 15% kali harga, lalu laba setelah pajak atau EAT, dividen, dan terakhir adalah laba ditahan. Untuk yang ketiga ada cash flow projection. Janggas next yaitu daftar saldo setelah disesuaikan menurut periode 31 Desember 2020. Terdapat ada dari saldo debit dan saldo kreditnya. Di dalamnya di input ada kas, peralatan kantor, bahan habis pakai, pendapatan, piutang sewa, beban bahan habis pakai, beban transport, kerumah tanggaan, konsumsi, beban gaji, priv, modal, terakhir beban penyusutan. Dan dua-duanya dihitung sebalance mungkin. Hasil perhitungan pada dia tersebut itu berdasarkan tiap per toko, bukan per cabang. Untuk yang keempat ada pro forma balance sheet. Pada tahun 2020 periodenya terdapat kas, marketable securities, akun receivables, inventoriesnya ada raw material, finished goods, total inventoriesnya berapa, lalu total current assets, net fixed assets, total asetnya, akun payable, tax payable, notes payable and others, total current liabilities, long-term debt, common stock, retained earnings, total, extension financing atau saldo penyeimbang, lalu total liabilities dan equity. Untuk yang kelima ada break-even analysis. Untuk usaha dagang jangka snack itu ada fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost-nya ada penyusutan mobil operasional, gaji pemilik, asuransi kesehatan, sewa gedung kantor, sewa pabrik, gaji pegawai. Ditotalkan berapa, lalu ada harga jual per unitnya, maka diperoleh BEP unit, BEP rupiah. Untuk variable cost-nya ada bahan baku, biaya listrik dan air, dan biaya lain-lain, lalu ditotalkan berapa. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi bagian ke-11 tentang appendix contains backup material. Bagian A, letters. Perusahaan ini sudah membuat dokumen legalitas perusahaan yang wajib dimiliki perusahaan seperti akte pendirian, SK Menteri, Hukum dan HAM, nomor pokok wajib pajak NPWP, surat izin usaha perdagangan SIUP,
surat keterangan domisili perusahaan SKDP, tanda daftar perusahaan TDP, dan dokumen legalitas lainnya tergantung dari setiap jenis usaha. Perusahaan ini juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI agar barang yang dijual bisa beredar dengan aman dan bisa dimakan oleh orang-orang. Bagian B, Market Research Data. Perusahaan ini menjalankan usaha tentang makanan ringan yang digemari para kaum muda dan ada juga dewasa. Kebanyakan masyarakat suka dengan cemilan dengan berbagai rasa seperti pedas, asin, manis. Perusahaan yang kita jalani menyuguhkan makanan ringan berupa keripik kaca. Kita menyediakan berbagai rasa agar konsumen bisa memiliki rasa yang digemari. Kenapa kita menjual keripik kaca? Dikarenakan hanya konsumen yang suka dengan cemilan untuk menemani kesehariannya seperti menonton film, saat berkumpul dengan teman-temannya, dan lain-lain. Dan juga makanan ringan juga seringkali menemani di saat-saat gabut. Bagian C, Leisure or Contact. Perusahaan ini hanya menyewa gedung kantor dengan harga sewa 25 juta per tahun. Perusahaan membeli 10 kios dan pabrik untuk menjalankan usaha. Perusahaan membeli 10 kios dan juga 2 pabrik untuk menjalankan usaha agar lebih cepat dan mudah. Bagian D, Price List from Supplier. Perusahaan ini menyediakan harga untuk supplier yang ingin mengambil barang dari perusahaan ini untuk dijual kembali. Untuk pemesanan supplier, kita lebih menyediakan dan menyarankan untuk mengambil per kilo karena harganya lebih murah dari satuan. Murah dibanding dengan barang yang terbungkus. Terima kasih.